Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai peubah dan skala pengukuran. Nah, peubah merupakan karakteristik dari objek yang diamati. Misalnya, kita berkenalan dengan seorang teman yang baru saja kita temui, maka pada saat kita bertemu, kita biasanya langsung mengira-ngira umurnya berapa, kemudian terlihat juga jenis kelaminnya, pekerjaannya kira-kira apa, berat badannya kira-kira berapa, tinggi badannya berapa, kemudian suhu badan, pendidikan, penghasilan, serta warna rambut. Nah, peubah-peubah ini memiliki jenis dan skala pengukuran yang berbeda. Peubah berdasarkan skala pengukurannya itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal merupakan peubah yang dia itu hanya bisa digolongkan atau dikelompokkan. Ordinal itu merupakan peubah yang bisa digolongkan atau dikelompokkan dan diurutkan. Kemudian interval itu merupakan peubah yang bisa digolongkan atau dikelompokkan, kemudian bisa diurutkan dan bisa dibedakan atau dicari nilai selisihnya. Sedangkan rasio itu adalah peubah yang bisa digolongkan atau dikelompokkan, kemudian diurutkan, kemudian dibedakan atau dicari selisihnya, kemudian dibandingkan. Nah, di sini untuk contoh yang di depan itu yang termasuk dalam peubah nominal itu adalah jenis kelamin. Kenapa kok jenis kelamin masuk ke dalam peubah nominal? Karena jenis kelamin itu hanya dapat digolongkan atau dikelompokkan saja, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalaupun kita mengkodekan dengan 10, angka 10 itu hanya sebagai pembeda antara kelompok yang laki-laki dan kelompok yang perempuan. Kemudian warna rambut kalau untuk sebagian besar orang di Indonesia adalah hitam, tapi ada juga yang blonde, kemudian ada yang pirang, kemudian yang coklat gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk peubah ordinal dari peubah yang di depan tadi itu adalah pendidikan contohnya. Kenapa pendidikan masuk ke dalam peubah ordinal? Karena pendidikan ini selain dapat digolongkan atau dikelompokkan juga dapat diurutkan. Diurutkan dari SD berarti lebih rendah tingkatannya dibandingkan SMP, SMP berarti lebih rendah tingkatannya dibandingkan SMA, SMA tingkatannya lebih rendah dibandingkan perguruan tinggi dan sebagainya. Selanjutnya interval. Interval di sini untuk yang peubah tadi di depan itu contohnya adalah suhu badan. Suhu badan itu misalnya 25 derajat Celcius dengan 50 derajat Celcius itu bisa dibedakan atau dicari selisihnya. Selisih antara 50 derajat Celcius dengan 25 derajat Celcius itu adalah 25 derajat Celcius. Tapi di sini dia tidak bisa dibandingkan. Jadi suhu 50 derajat Celcius itu panasnya bukan 2 kali lipatnya suhu 25 derajat Celcius. Jadi di interval itu bisa digolongkan atau dikelompokkan, kemudian bisa diurutkan. Tadi kalau pengurutannya berarti 25 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan 50 derajat Celcius, dan dia juga bisa dibedakan atau dicari selisih nilainya. Tapi di interval itu kita tidak dapat membandingkan. Kemudian yang terakhir itu ada peubah rasio. Di peubah rasio itu kita bisa menggolongkan atau mengelompokkan, kemudian bisa mengurutkan, bisa membedakan atau mencari selisih nilainya, dan bisa membandingkan nilainya. Misalnya di sini umur dalam tahun, kemudian ada berat badan, tinggi badan, dan penghasilan. Umur, kenapa kok dia bisa dibandingkan? Karena 2 tahun itu 2 kalinya 1 tahun gitu. Misalnya berat badan juga 100 kg itu beratnya 2 kali lipat dari 50 kg dan sebagainya. Nah, untuk membedakan lagi antara interval dan rasio itu juga dari nilai nol mutlaknya. Kalau misalnya di rasio itu dia mempunyai nol mutlak.
Apa artinya nol mutlak? Nol mutlak itu kalau dia nilainya 0 artinya tidak ada. Misalnya 0 kg gitu. Aku beli gula 0 kg. Nah, berarti nggak ada wujud gulanya gitu loh. Kemudian misalnya luas lantai 0 meter persegi gitu. Nah, berarti itu tidak ada wujudnya. Tapi kalau di interval dia itu tidak punya nol mutlak, misalnya 0 derajat Celcius, 0 derajat bujur timur, 0 derajat lintang selatan, dan lain sebagainya. Nah, di sini tipe peubah berdasarkan jenisnya ada dibedakan jadi kategorik, kemudian numerik. Suatu peubah dikatakan numerik jika nilai dari peubah itu merupakan bilangan yang mencerminkan nilai yang sesungguhnya, bukan hanya sebuah kode. Jadi seperti yang ada di depan tadi ya, maksudnya. Nah, di sini contohnya untuk yang kategorik itu adalah status pernikahan, misalnya sudah menikah atau belum menikah, kemudian register vote, kemudian warna mata gitu ya. Warna mata ada bermacam-macam di dunia ini, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang abu-abu, ada yang hijau, ada yang biru. Kemudian untuk peubah numerik itu dibedakan menjadi dua, ada peubah diskret dan peubah kontinu. Peubah diskret itu peubah yang bisa dicacah. Cacah itu maksudnya ini 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, di peubah diskret ini tidak memungkinkan adanya bilangan desimal. Jadi tidak ada peubah diskret yang nilainya 4,5. Di sini misalnya yang peubah diskret itu adalah jumlah anak. Jadi jumlah anak kamu berapa? 4,5. Oh, serem banget gitu kan. Kok ada setengahnya gitu. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk contoh dari peubah kontinu itu ada berat dan voltase. Nah, di peubah kontinu itu merupakan peubah yang biasanya untuk mengukurnya itu butuh alat ukur. Biasanya ditandakan dengan adanya satuan di belakang nilai dari peubah tersebut. Kemudian di peubah kontinu itu memungkinkan adanya nilai desimal. Jadi kalau misalnya di sini berat badan diukur dalam kilogram, voltase dalam volt gitu ya, ada satuannya. Sekian dulu untuk sesi ini, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.